Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Subekti, SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Banjarharjo, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.1 berupa komik digital. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Bu Dewi, ada yang bisa saya bantu? Jujur, saya penasaran nih Bu. Rasya itu setiap pelajaran saya kerjaannya lari-larian terus dan mengganggu temannya yang lain. Tapi pas pelajaran Ibu kok bisa ya Rasya itu mau melaksanakan tugas dari Bu Ana? Oh itu, iya Bu Dewi. Memang saya membebaskan anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya Bu. Karena ketika anak belajarnya dibuat senang dan nyaman, maka anak akan dengan mudah mencerna apa yang dipelajari. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bukannya nanti anak jadi tidak fokus belajarnya ya Bu? Justru sebaliknya Bu, anak menjadi lebih fokus belajar karena mereka belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi begini Bu Dewi, kita sebagai guru itu tugasnya adalah menuntun anak dalam belajar, bukan menuntut. Kita hanya bisa mengubah laku anak, bukan dasarnya. Maksudnya gimana ya Bu Ana? Kok saya jadi tambah bingung? Menurut Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia, sehingga seharusnya kita dapat mendidik murid-murid kita agar dapat belajar dengan merdeka. Masa kita sudah merdeka masih terkungkung dengan pendidikan era zaman penjajahan? Juga ya Bu Ana, ternyata selama ini saya sudah salah paham dengan apa yang saya praktekkan di kelas. Saya hanya mengejar materi agar siswa saya bisa mendapat nilai yang baik saat ujian. Tetapi saya memaksakan anak untuk belajar sesuai dengan apa yang saya perintahkan, sehingga siswa saya justru ada yang tidak patuh kepada saya. Pendidikan seyogianya menerapkan sistem AMOM, yaitu metode pengajaran pemberian contoh tentang baik dan buruk, tanpa memberikan paksaan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka. Namun, pendidik memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Pendidikan harus berpihak pada murid, sehingga anak dapat belajar sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Kodrat alam yaitu kodrat yang terkait dengan potensial anak, sedangkan kodrat zaman yaitu kodrat di mana yang berkaitan dengan era yang dijalani anak. Wah, keren sekali Bu. Saya jadi terinspirasi. Tapi ada tidak ya tantangan atau kesulitan dalam penerapan konsep pendidikan yang berpihak pada murid? Tantangan itu pasti ada. Misalnya, kelas saya jadi jarang rapi dan ramai karena anak saya berikan keleluasaan dalam belajar sesuai gaya belajarnya, minat dan bakatnya. Tapi saya berusaha mengatasinya dengan berusaha sabar melayani dan mendampingi mereka belajar. Karena sebagai guru, kita hendaknya menghamba pada murid, memberikan pembelajaran yang bervariasi, menasehati kalau sudah kelewat batas, serta memberikan teladan kepada mereka. Oh, jadi begitu ya, Bu. Ya sudah, kalau begitu saya ke kelas dulu ya. Mau mencoba mempraktekkan pendidikan yang berpihak pada murid, supaya murid-murid saya dapat mengalami proses berkembang dengan bahagia dan lebih bermakna. Kan, semangat Bu Dewi.